Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fi akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang menyimak Miska TV, hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita pelajaran tasawuf bersama guru kita Ustaz Khalid Al-Walid. Dan alhamdulillah guru kita hari ini langsung berdua dengan hostnya, jadi di Bandung. Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk hadir di Bandung, jadi langsung kita live langsung berhadapan ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar dimensi tasawuf dari sosok Nabi Isa alaihissalam bersama tema kita terkait dengan dimensi sofistik dari sosok Nabi Isa alaihissalam. Kita akan hantarkan dulu seperti biasa Fatihah kita khususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, dan juga untuk yang Natal yaitu Hazrat Nabi Isa alaihissalam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah baik. Kita berada dalam taufik dan inayah Allah sehingga hari ini bisa berada di studio Mishkat TV. Iya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya, kita dan hari ini kita memasuki seri yang 50 Ustaz. Subhanallah. Dan insyaallah kita di tahun depan juga kita akan terus melanjutkan kan. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik ya. Amin ya Allah. Dan hari ini tema kita sesuai dengan konteks kita hari ini adalah dimensi sofistik dari sosok Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kita masuk kepada pengkajian tentang dimensi sofistik Nabi Isa alaihissalam, saya ingin bertanya, sejak kapan Ustadz mengenal Nabi Isa alaihissalam itu? Kita dari kecil ya sudah diajarkan untuk mengenal 25 Rasul yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, baik di sekolah, ya, di rumah, dan bagaimana saya pernah dibacakan ya kitab Qisasul Anbiya fil Quran, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Dan itu memang sesuatu yang sangat mengasyikkan ya. Bagi seorang anak diceritakan tentang cerita-cerita para nabi, kepahlawanan perjuangan para nabi, membawa kebenaran ya, berhadapan dengan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang sangat menarik ya. Kisah-kisah yang seperti itu pada anak-anak ya, terutama ketika saya masih kecil. Ya. Ustaz, kalau kita kan tahu tadi jumlah nabi yang kita sebut, yang kita kenal 25 nabi. Itu pasti kan beda-beda ya. Sampai ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga beda-beda. Barangkali bisa menarik garis bedanya dan garis samanya, Ustaz. Ya, pertama bahwa seluruh nabi itu datang menyempurnakan ya, untuk sampai pada kesempurnaan yang paling mutlak, paling hakiki pada sosok Rasulullah SAW. Jadi kehadiran seorang nabi itu menggambarkan tahap-tahap kesempurnaan itu sampai pada puncak kesempurnaan. Kalau kita melihat bagaimana terbitnya bulan, dari awal bulan itu yang kita sebut sebagai hilal sampai pada puncak purnama. Dan kalau kita bisa menyatakan awal hilal itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan puncak purnama itu adalah Rasulullah SAW. Posisi Nabi Isa nih. Ya,
eh, Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu di antara tajalli dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dikenali sebagai Ruhullah, ruhnya Allah, karena kehalusan ruhania yang sangat luar biasa, sehingga sisi-sisi dimensi ruhania, dimensi lutf Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas tergambar pada diri Nabi Isa alaihissalam. Agak bertolak belakang kalau kita lihat dengan sosok Nabi Musa alaihissalam. Apa bedanya, Ustaz? Bahwa Nabi Musa alaihissalam itu menampilkan sosok jalaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sosok zohiriyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pada Nabi Isa alaihissalam itu menggambarkan sosok batiniah. Jadi karena kehalusannya yang sangat luar biasa. Kita melihat misalnya dalam kitab Ibn Arabi pada Fususul Hikam, kalimat Isaiyah itu menggambarkan, ya, di situ bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hakikat batiniahnya menghadirkan satu sosok yang sesungguhnya kalau saja dia tidak berada dalam alam zohir ini, alam material ini, sesungguhnya sosok dia lebih dominan bersifat ruhania, bersifat batiniah. Sebagian bahkan menyebutkan bahwa diri Nabi Isa itu berada di antara alam misal dengan alam zohir ini. Jadi dia tidak murni sebagai sosok yang berada betul di alam zohir ini, tapi juga dia sebenarnya lebih mendekati ke alam misal, alam batiniah, ya. Dan kalau orang memandang Nabi Isa alaihissalam, maka kehalusan jasmaniahnya itu sangat terlihat, ya, sangat luar biasa. Berbeda misalnya dengan sosok Nabi Musa alaihissalam yang terlihat gagah, perkasa, tapi ini kehalusan yang begitu luar biasa, ya. Bagaikan kalau kita melihat air yang berada di dalam gelas. Perumpamaan yang dikemukakan juga oleh beberapa tokoh sufi yang menggambarkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Kenapa seperti ini? Karena Nabi Isa alaihissalam adalah pertemuan antara malaikat Jibril dengan Sayyidah Maryam alaihissalam. Watamassalaha basyaran sawiyya. Maka bertamassullah dia di alam misal itu kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Sehingga sebagian Ibn Arabi menggambarkan bahwa ini terjadi pernikahan di alam misal, ya. Gitu. Sehingga kemudian terjadi proses di mana pembuahan di alam itu yang menghasilkan sosok yang sangat halus, luar biasa. Seandainya dia bukan manusia, pasti dia malaikat. Malaikat, ya, harusnya. Ya. Ustaz, ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini, kalau gambaran Al-Quran nih terkait dengan kelahiran beliau tadi juga sempat disinggung terkait dengan karena kehalusan dan juga percampuran yang dialami misal itu. Kalau tahapan di Al-Quran terkait dengan Nabi Isa ini kan ada Sayyidah Maryam yang melakukan laku suluk, ya. Ya, betul. Itu gimana, Ustaz? Ya, kita alhamdulillah ini, ya, pada kesempatan ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam ini. Ada hal yang menarik, yang menurut saya sangat menarik di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran membicarakan tentang Sayyidah Maryam alaihissalam dalam konteks kesucian diri. Dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya
Allah memilihmu, mensucikan dirimu, memilihmu atas seluruh perempuan di muka bumi. Di situ ada kata wa taharaki, sucikan kamu. Sama seperti pada surah Al-Ahzab ya, ayat 33. Jadi surahnya itu sama ya. Dalam surah itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nama yuridullahu liziba ankum rijsan ahlal bait wa tahhiraku tathira." Jadi bagaimana Allah membersihkan, mensucikan Sayyidah Maryam ini karena kesucian dirinya. Jadi bukan karena dia kotor dan disucikan kan, tapi bahwa pada ayat itu Allah astafaki wa taharaki. Artinya betul-betul kemudian menetapkan kesucian itu pada diri. Ya. Karena kesucian ini pula lah kemudian dari dirinya ini lahir kemudian manusia yang sangat luar biasa. Jadi kunci utama bahwa bagaimana upaya untuk menghasilkan keturunan yang sangat luar biasa adalah kesucian dari seorang ibu. Kesucian ibu ya. Ketika ibu itu dalam keadaan suci dan dia mengandung anaknya, menjaga kesuciannya selama dalam kandungan itu, maka anak itu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Sebagaimana gambaran pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu sebetulnya ada nilai pendidikan buat kita ya. Jadi kalau ada orang ibu-ibu yang hamil harus melakukan laku kesucian kalau anaknya pengen. Gitu ya. Ya, satu contoh sederhana misalnya ada seorang anak yang hafal Al-Quran itu kan, Ahmad Husain Tabatabai itu dia hafal dalam usia yang sangat muda dan hafal lebih cepat dari komputer ya ketika mengingat ayat, menyampaikan ayat-ayat itu. Yang menarik adalah ketika ditanya orang tuanya, ayahnya itu, bagaimana Anda bisa mendapatkan anak yang luar biasa seperti ini? Ayahnya itu berkata bahwa ketika kami melaksanakan akad nikah, kami berdua bernazar untuk tidak melakukan hubungan suami istri sampai sama-sama hafal Al-Quran. Ya Allah. Ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa sehingga menghasilkan keturunan yang luar biasa. Itu yang terjadi juga pada seluruh nabi pada hakikatnya. Jadi seluruh nabi itu tidak mungkin lahir dari rahim yang kotor, dari nasal yang kotor, dari sulbi yang jelek ya. Dia lahir dari sulbi yang suci, dari rahim yang suci, dari nutfah yang suci, sehingga menghasilkan kemudian seorang manusia yang suci. Baik, Ustaz. Tampaknya kita sekarang menuju langsung pada tema kita yang tentang dimensi subjektifnya itu, Ustaz. Jadi kalau tadi juga kita diawali tentang bahwa proses kelahirannya saja sudah suci, jadi artinya dimensinya sudah betul dimensi subjektif. Kalau bahasa kita kan nyebutnya subjektif ya, spiritualitas yang kental, yang dominan itu. Nah, antum bisa menggambarkan kalau kita selama ini kalau di studi-studi kita tentang Islam dan atau kita belajar misalkan di sekolah-sekolah itu kan biasanya mengenal Nabi Isa alaihissalam itu sebagai nabi saja yang punya banyak mujizat dan sebagainya. Nah, sekarang dimensi subjektif apa sepertinya yang bisa kita pelajari dari beliau? Yang pertama bahwa kalau kita lihat pada ayat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayyan." Ini menarik bahwa bagaimana ucapan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, misi dasar utama dari diri Nabi Isa ini adalah menyelamatkan manusia ini. Salam itu ya. Kata salam itu bermakna menebarkan, artinya menabarkan kedamaian, ketentraman, keselamatan. Itu jadi misi utama. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana sih
suluk atau proses ruhania yang tampak pada diri Nabi Isa alaihissalam, kita akan melihat bagaimana dominasi kedamaian, ketentraman, ya, kecintaan, kasih sayang, kelembutan, upaya kemudian untuk mengantarkan umat manusia ini pada keselamatan, itu tampak jelas pada diri Nabi Isa alaihissalam, ya. Itu sehingga ini kita bisa melihat itu ya pada diri Nabi Isa alaihissalam. Misalnya contoh di dalam Injil itu, pada kitab Matius itu Matius 18 ayat 12 sampai 14 itu ada kisah menarik tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa menggambarkan begini, seperti seorang penggembala yang punya 100 ekor domba. Dan salah satu di antara kemudian domba itu tersesat, terpisah dari rombongannya. Maka penggembala itu menaruh 99 dombanya itu pada satu tempat. Dan dia tinggalkan 99 itu untuk mencari satu domba yang tersesat dengan kekhawatiran yang luar biasa. Bayangkan bahwa dia khawatir domba yang satu ini dibandingkan 99 domba yang dalam keadaan aman itu. Dan betapa bahagia yang dirasakan oleh penggembala itu, ketika dia berhasil menemukan satu domba yang tersesat. Dan demikianlah kata Nabi Isa, betapa bahagianya diriku ketika mampu menyelamatkan satu orang hamba Allah. Masya Allah. Lebih bahagia dibandingkan 99 orang lainnya yang sudah dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman. Dibandingkan dihadapkan pada satu orang yang mampu aku selamatkan dari ketersesatan dirinya. Masya Allah. Ini perumpamaan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Menggambarkan bagaimana kemudian keinginan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti yang digambarkan juga oleh Al-Quran terhadap Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Menginginkan keselamatan itu luar biasa bagi mereka. Mereka sanggup meninggalkan 99 domba itu demi yang satu tersesat itu. Suatu saat Rasulullah SAW itu berdiri ketika ada jenazah Yahudi yang lewat, dan kemudian Rasulullah menangis. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, jenazah Yahudi, dia orang kafir, tidak beriman. Kenapa kau harus berdiri? Rasulullah mengatakan, aku berdiri karena dia hamba Allah. Kenapa engkau menangis? Aku malu di hadapan Allah. Ada satu hambanya yang tidak mampu aku berikan petunjuk. Berat. Betapa luar biasanya. Dan ini adalah suluk yang digambarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ini yang tadi juga udah masuk pada hal yang mengantar untuk suluk ya, kayak gitu. Nanti Bapak dan Ibu dimanapun berada, kalau ada pertanyaan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, boleh disampaikan melalui chat ya, kayak gitu. Lanjut Ustaz terkait yang dimensi subistik itu. Kalau tadi terkait dengan rohania, juga dimensi kasih sayang, terus penyebaran merasa khawatir orang tersesat dan sebagainya. Kalau dari aspek-aspek sosial, atau aspek sosial, terus juga aspek ritual, seperti apa yang dimensi subistik apa yang ada pada sosok Nabi Isa alaihissalam itu? Ya tentu saja bahwa Nabi Isa alaihissalam itu membawa syariat ya. Di antara syariat yang paling dominan sebenarnya pada Nabi Isa alaihissalam itu adalah kita melihat
kalau dalam riwayat, beberapa riwayat kita temukan ya, Nabi Isa itu adalah orang yang paling banyak puasanya. Oh, paling banyak puasa. Ya. Dia menahan lapar yang luar biasa, yang banyak menahan laparnya, melakukan ibadah puasa itu. Karena itu di dalam Al-Quran kan ada ayat Al-Quran ketika ayat puasa itu kan disebutkan bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum ini dalam sebagian riwayat disebutkan merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Oh, karena sebelumnya ya. Ya, karena Nabi Isa itu adalah nabi yang paling banyak puasanya. Paling banyak. Dia karena itu dalam satu pernyataan dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam ketika mengisyaratkan tentang Nabi Isa alaihissalam, dia menyatakan, itu mengatakan begini, bahwa dialah nabi yang paling banyak menahan laparnya. Wah, luar biasa menahan lapar. Ya, yang kedua bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang memberikan, ya, memasukkan kebahagiaan kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang sulit, ya, kepada mereka yang tersisihkan. Sampai dalam satu perkataan Nabi Isa alaihissalam itu pada, kalau saya tidak salah pada apa, ya pada Matius, ya, Matius sebutkan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang paling merupakan pemilik dari kerajaan di surga. Ini perkataan yang sangat menarik, ya, bahwa bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu membesarkan orang-orang tersisihkan, terpinggirkan di masa itu. Kalau kita tahu, kalau kita baca sejarah, ya, bagaimana kemudian orang-orang yang menderita kusta, karena pada saat itu wabah kusta itu begitu luar biasa, dan orang yang terkena kusta itu seakan-akan terkena kutukan, sehingga mereka diasingkan. Betul. Diasingkan di satu lembah, ya, supaya tidak menyebar lagi, ya. Ya, supaya itu dianggap mereka itu orang-orang terkutuk, gitu. Dijauhkan, dilempari, disisihkan, ya. Dan Nabi Isa mendatangi mereka, membesarkan hati mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang teraniaya, yang justru sebenarnya mereka lah pemilik kunci surga yang sesungguhnya. Bagaimana kita tahu, salah satu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam mengobati orang-orang yang terkena penyakit kusta itu, ya. Dia memandikan mereka, ya, membersihkan kemudian tubuh para orang-orang yang penyakit kusta ini, memberikan makanan pada mereka, memberikan perhatian pada mereka, ya. Bahkan dia mengorbankan dirinya untuk melindungi orang-orang yang terkena penyakit kusta ini. Ini satu bentuk di mana kemudian kecintaan sosial yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai bagian dari ritual sebenarnya. Jadi kita jangan gambarkan bahwa ritual itu hanya dalam pola ibadah, ya. Tapi bagaimana kemudian perhatian pada orang-orang yang tersisihkan, upaya untuk kemudian merangkul kembali mereka yang merasa terbuang, membesarkan hati mereka. Dalam satu pernyataan Nabi Isa itu mengatakan bahwa beruntunglah kalian yang terusir, karena justru kalian sudah masuk ke dalam istana Tuhan. Istana Tuhan, ya. Oke, jaminan, ya. Oke, Ustaz. Sebelum melanjutkan, Ustaz, ini ada, kita lihat dulu buat chatnya. Di sini ada, alhamdulillah, terima kasih Pak Hasim Muhammad yang sudah hadir. Kemudian juga ada Salam Parmonde, Ayis Kartina, Roni Hardianto, kemudian Indar Muslik. Ini dari Salam Parmonde ada satu pernyataan nih terkait pola ihtiyat tersebut, maksudnya terkait pembahasan tadi mungkin, ya. Tentu saja berbeda antara insan yang sudah jelas maksum dan non maksum. Gimana, Ustaz? Apakah memang titiknya garis beda sekali, ya, antara insan yang jelas maksum dan insan yang non maksum, ya, dalam melakukan istighfar? Perbedaannya tentu saja bahwa mereka sudah terpelihara, ya, kita tidak.
Tapi kehadiran mereka itu menjadi contoh bagi kita. Ya. Bahwa untuk menjadi manusia, kita tentu harus mengikuti jalannya manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Allah memperkenalkan bahwa kalau kita mau berada di Siratal Mustaqim, ikutilah jalannya orang-orang ini, ya. Orang-orang yang memang sudah sampai pada hakikat kemanusiaan. Gitu. Jadi perjalanan proses diri kita menjadi manusia tentu harus mengikuti jalannya para manusia ini. Nah, jadi karena itu tentu berbeda dari konteks bahwa kita tidak masuk, mereka masuk, ya, dari konteks itu. Tetapi bahwa mereka adalah contoh bagi kita. Bahwa proses ruhania kita ini tentu harus merupakan bagian dari proses kita untuk mendekati mereka, ya. Ya, tentu dekatnya kita dengan mereka tentu berbeda satu orang dengan orang lainnya, ya. Tetapi paling tidak kita ketika kita sudah berusaha mengolah rohani kita, mengikuti jalannya mereka, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasulullah. Katakan sekiranya kalian itu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi dalam pola mengikuti ini, bagian dari mengikuti ini adalah menjadikan kemudian insan-insan yang sudah maksum ini sebagai harapan kita, ya. Bukan sebagai target kita, ya. Kita tidak mungkin mencapai mereka, tapi bahwa ini harapan kita. Kita bisa jadikan mereka sebagai suatu harapan bahwa itulah cerminan hakikat manusia. 0, sekian persen saja kita sudah berjalan menuju mereka, paling tidak kita sudah mendekatkan diri kepada hakikat kemanusiaan kita. Oke, baik Ustaz. Tadi yang tentang laku sofistik sambil juga menunggu dari respon dari teman-teman atau bapak dan ibu yang menyimak Iskan TV. Tadi ada dimensi sofistiknya, tadi ada 2, ya. Yang pertama tentang bahwa beliau itu melakukan riadohnya itu puasa yang senantiasa terus-menerus. Yang kedua, punya jiwa sosial yang sangat kecintaan pada duafa, kecintaan pada orang lain. Ada lagi nggak, Ustaz? Ya, penghambaan. Salah satu di antara pelayanan perkhidmatan sebagai seorang hamba. Dalam Injil itu pada kitab Markus, ya, disebutkan bahwa bagaimana pernyataan Nabi Isa alaihissalam, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bahwa dalam hal ini Nabi Isa menggambarkan dirinya ini sebagai hamba yang melayani. Dalam satu kisah, ya, suatu saat ini ada seorang saudagar itu membuat pesta yang sangat besar, ya. Dan dia kemudian memerintahkan pelayannya itu untuk membuang sebagian makanan yang sudah tidak dimakan lagi. Ketika kemudian pelayan ini keluar, begitu lama, sehingga marahlah kemudian tuan ini. Dia teriak-teriak memanggil pelayannya, dan pelayan tidak datang. Setelah beberapa lama baru kembali datang. Jika dengan nada marah dia membentak pelayannya dan berkata, dari mana saja kau? Sekian lama dari apa yang aku perintahkan. Pelayan itu berkata, ketika aku membuang makanan itu, aku berjumpa dengan seorang manusia yang begitu indah wajah. Wangi tubuhnya. Matanya begitu tajam, sehingga gemetar seluruh anggota tubuh. Orang ini berkata, apa yang dikatakan? Dia bertanya kepada, apakah yang melaksanakan pesta ini tuan atau seorang hamba? Aku berkata, apa jawabmu? Ya pasti tuan, bagaimana mungkin seorang hamba bisa membuat pesta sedemikian megah ini? Terus apa jawab orang itu? Demikianlah karena dirinya merasa tuan, maka dia melupakan hakikat tuan yang sesungguhnya. Sehingga orang itu takutan luar biasa, dan dia mencari orang itu. Dan ketika dia jumpai,
orang itu berada di tempat di masjid ya, dalam keadaan ruku dan sujud, dia tumbuh luar biasa. Kemudian dia bertanya, apakah engkau yang telah mengatakan perkataan tadi kepada pelayan? Betul, bahwa tidak mungkin orang yang melaksanakan pesta pora yang sedemikian ini kecuali bahwa dia merasa dirinya Tuhan dan melupakan Tuhan. Baik, Ustaz. Kalau ini kita lanjut lagi terkait dengan dimensi sofistik, tapi ini saya ingin sedikit mengulas tentang ini Ustaz, terkait dengan kan dalam ada beberapa versi ya, versi yang Islam, versi juga yang Nasrani itu. Nabi Isa alaihissalam ini. Khususnya yang terkait dengan wafat ya, ada yang wafat juga ada yang kan, kalau versi kita kan diangkat itu. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan sedikit terkait dengan itu untuk menegaskan posisi. Kalau dalam Al-Quran kan ada ayat ya, syubihazalik ya, diserupakan dengan itu. Nah, tentu dalam konteks kita, dan itu juga dimukakan oleh Nawawi, karena Nabi Isa alaihissalam ini berada di antara alam zohir ini dengan alam misal, maka baginya bukan sesuatu hal yang susah, yang sulit ya, untuk berpindah dari alam material ini ke alam misal ya. Namun hanya itu, karena dia berada di antara kedua itu, sehingga sangat memungkinkan bagi Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan juga itu terjadi kenaikan Nabi Isa al-Masih ya, alaihissalam itu. Demikian juga bahwa proses tajarudnya atau proses di mana perubahan Nabi Isa alaihissalam dari alam zahir ini ke alam rohaninya, itu bukan sesuatu yang luar biasa ya bagi Nabi Isa alaihissalam, karena dia memang berada di antara alam itu. Sehingga dalam konteks ini para sufi seperti Ibnu Arabi meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang kemudian berada di alam non material itu, sehingga dia bisa kemudian melintasi waktu dan yang ada ininya. Jadi kematian sekalipun itu kan dalam makna sebenarnya sesuatu yang sifatnya zahir ya. Sementara kita tahu bahwa orang-orang yang dalam keadaan suci berjalan di jalan Allah ini tidak mati kan. Mereka tetap dalam keadaan hidup. Walaupun dalam makna misalnya bahwa dia betul-betul disalib atau tidak, tidak mempengaruhi perubahan makna bahwa Nabi Isa alaihissalam tetap dalam keadaan hidup ya. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ya. Ini hidup yang sesungguhnya. Dan dari hakikat kehidupan yang sesungguhnya ini sangat mungkin dia bisa kembali ke alam material ini. Sangat mungkin kembali. Sangat mungkin ya, karena dia berada pada hakikat kehidupan yang hakiki. Iya, itu betul. Saya mengingatkan pada satu hadis, sebetulnya hadisnya yang terkait dengan menjelang kiamat itu, nanti bahwa beliau itu akan turun, akan hadir ya, melawan angkara murka, khususnya melawan Dajjal sama Yesus gitu ya. Termasuk juga nanti bersama Mahdi Al-Muntazor itu. Itu gimana Ustaz? Bisa sedikit? Ada banyak sekali ya hadis-hadis yang berkaitan dengan itu ya. Bahwa misalnya bahwa min alamati zuhuril Mahdi zuhur Isa alaihissalam ya. Jadi tanda di antara tanda bahwa Nabi Imam Mahdi itu muncul adalah munculnya Isa terlebih dahulu. Ada banyak hadis-hadis yang semisal itu di dalam Islam ya. Dalam misalnya Sya'rawi menulis satu kitab tentang kalau saya tidak salah itu tentang kiamat ya, kitabnya itu, dan berisikan hadis-hadis tentang munculnya Nabi Isa dan Imam Mahdi ini. Bahkan kalau kita bicarakan beragam hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi, di antara tanda yang paling besar itu adalah kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak sekali gitu ya hadis-hadis yang seperti itu gitu kan. Misalnya ada juga zuhurul Isa, ada kharaja Isa ibnu Maryam ya,
Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa kalau waktu kemunculan putraku Al-Mahdi itu sudah demikian dekat, maka muncullah saudaraku Isa ibnu Maryam. Saya kimus sholah fi khulfih, ya. Rasulullah mengatakan dia akan mendirikan sholat di belakang dari Imam Mahdi alaihissalam ini. Jadi posisinya mengikut pada Al-Mahdi, ya? Ya, karena pemegang hujah pada saat itu tidak lain adalah Imam Mahdi, ya. Cuma era imamah dari Nabi Isa alaihissalam itu sudah selesai. Ya. Sehingga pada saat itu dia sudah tidak lagi sebagai seorang imam yang kemudian berdiri untuk memimpin umat. Betul bahwa dia seorang nabi, seorang ini yang melekat, ya. Itu adalah gelar yang melekat pada dirinya. Tapi bahwa kedudukan sebagai seorang imam, ketika kemudian sudah ada imam di zamannya masing-masing, maka di situ dia sudah tidak lagi sebagai imam tersebut. Apakah tidak menjadi imam ini lantas menurunkan derajatnya? Tidak. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu kan sebagai wazir, yang dia pemimpin Mesir pada saat itu bukan dirinya. Apakah itu mengurangi kedudukannya? Tidak saja. Ini kita patut garis bawahi, ya. Bukan berarti bahwa kepercayaan pada Imam Mahdi kemudian menunjukkan bahwa kalau begitu Nabi pun rendah kedudukannya. Tidak seperti itu. Beda ininya. Baik, Ustaz. Kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika beliau diangkat lah itu, dia meninggalkan beberapa sahabat yang kemudian kita kenal sebagai Hawariyun, ya. Iya, betul. Kabarnya 12 orang, ya, gitu. Ya kan, kalau disebutkan bahwa itu isna asyara nakiban, ya. Ada 12 kemudian nakibnya itu. Jadi bahwa, dan ini sebagian besar kemudian berpindah, ya, dari wilayah, karena mereka juga setelah itu kan mendapatkan ancaman, mendapatkan diburu dan sebagainya, sehingga kemudian berpindah, dan sebagian besar itu berada di wilayah Yaman dan Syria, ya. Nah, dan itulah yang kemudian setelah itu dari mereka lah kemudian banyak rahib-rahib berikutnya yang kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan turunlah kemudian surah Maryam yang menjelaskan tentang kedudukan kemuliaan Sayyidah Maryam alaihissalam, sehingga 80 dari keturunan Hawariyun ini yang datang dari Yaman kemudian mengakui atau menerima, ya, kerasulan dari Rasulullah SAW gitu. Jadi memang dari segi ajaran memang tidak terpisah, ya, antara nyambung antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa. Ya, betul, bahwa di masa Nabi SAW sudah ada isyarat, ya, tentang kenabian Nabi berikutnya. Jadi kan salah satu di antara bukti kenabian itu, Nabi sebelumnya itu sudah menyebutkan tentang Nabi yang akan datang. Dan itu disebutkan bahkan di dalam Injil sekalipun. Akan datang setelahku seorang pemimpin yang berasal dari wilayah Arab, ya, yang menunggangi kudang berwarna putih dan kemudian menggunakan pedang. Dan kekuatannya datang dari langit. Kurang lebih seperti itu, ya. Ada pernyataan seperti itu yang digambarkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang mengisyaratkan, mengindikasikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada dalam Quran, ya, mimba di ismuhu Ahmad itu. Ya, betul. Gitu. Ya. Tapi menggunakan kata Ahmad di sini, bukan Muhammad, ya. Ya, karena dia Rasulullah SAW itu masyhur fis sama bil Ahmad wa fil ardi bi Muhammad. Insya Allah. Berarti karena Nabi Isa itu adalah masyhurnya di langit, namanya yang langit, jadi itu yang disebutkan, ya. Iya, betul. Baik, Ustaz. Masih terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, hal-hal yang terkait dengan misalkan karakter atau juga dimensi lain dari sosok Nabi Isa alaihissalam, sebelum kita nanti merespon lagi di beberapa. Bahwa ada beberapa hal, ya, tentu saja.
bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu pernyataannya, Nabi Isa berkata, kenalilah Allah, maka Allah akan menambahkan banyak hal kepadamu. Menambahkan kebaikan kepadamu dan sebagainya. Ada pernyataan seperti itu, bahkan di Injil juga sama ya, dalam hadis kita disebutkan juga. Nah, bahwa ini mirip ya sebenarnya. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk mengenal, memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah ini, Allah tambahkan, Allah berikan ya, yang banyak. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana ajaran Nabi Isa alaihissalam sebenarnya juga tergambar dalam Al-Quran. Kemudian kita melihat juga bahwa Nabi Isa alaihissalam itu selalu dalam banyak pernyataannya menyadarkan manusia ini untuk merendahkan dirinya, ya. Betul-betul mendudukkan dirinya itu sebagai seorang hamba. Ya. Hamba itu kan jelas bahwa menyadari dirinya ini bukan tuan, bukan pemilik, tapi dia adalah seorang pelayan. Ini hakikat ajaran yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa misalnya berkata begini, bahwa barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Dan barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Ini sebuah pernyataan yang sangat menarik ya. Mirip sebenarnya pernyataan juga dari Imam Ali bin Abi Thalib ya. Imam Ali mengatakan hal yang kurang lebih sama ya. Sehingga karena itu juga kita melihat bagaimana kemudian hikmah-hikmah yang muncul dari Imam Ali alaihissalam itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi dia adalah seorang yang menanggung seluruh derita yang ada itu ya, demi keselamatan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu menginginkan keselamatan itu, dan dia menanggung untuk menyelamatkan umat ini beragam derita itu. Dialah yang paling banyak laparnya, yang tidurnya itu dengan bongkahan batu, yang hanya beralaskan sandal dan singgah sananya itu adalah bebatuan, karena disitulah dia tempat kemudian ini, dan dia memanggul kemudian salib itu untuk naik ke Bukit Golgota, menggambarkan betapa dia menanggung seluruh derita dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan umatnya. Luar biasa ya. Tujuannya luar biasa, Masya Allah. Dan ini menarik ya, satu hal yang menarik bahwa kita kadang berpikir ya, bahwa kemenangan itu selalu didapat dengan memenangkan satu pertempuran. Tetapi kemenangan Nabi Isa alaihissalam didapat dengan pengorbanan. Sehingga peristiwa yang terjadi pada Imam Hussein alaihissalam secara keseluruhan menggambarkan bagaimana sebuah pengorbanan itu justru menjadi sebuah kemenangan yang sangat besar. Orang melihat pada saat itu dirinya yang kemudian teraniaya, yang tersisihkan, terhinakan, dizalimi, dikorbankan dengan perlakuan yang demikian biadabnya, tapi justru itulah yang merupakan sumber kemenangan dari perjuangan dirinya. Sama seperti yang digambarkan Nabi Isa alaihissalam, bahwa dengan penderitaan yang dia tanggung, pengorbanan yang dia sembahkan, justru itulah yang menghasilkan kemenangan bagi dirinya. Ada titik kesamaan antara spirit dari Imam Hussein dan kemudian juga Nabi Isa alaihissalam. Saya pernah membaca satu buku yang buku sirah buku sirah Nabawiyah yang Ibnu Hisham itu. Di awal-awal itu ada kelompok yang tadi disebutkan mungkin keturunan dari Hawariyun itu. Satu namanya Pamiyun. Pamiyun itu dia mengatakan bahwa dia diajarkan Ismul Azam sama Isa alaihissalam, kemudian beliau melafalkan Ismul Azam itu
ketika beliau menginginkan sesuatu langsung muncul begitu, kayak gitu. Apakah memang para nabi juga mengajarkan secara khusus kepada orang-orang khusus gitu, Ustaz? Ya, tentu saja ya, bahwa doa-doa khusus kadang-kadang diajarkan oleh para nabi ya kepada sahabat-sahabat yang khusus juga ya. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan dari Jibril, mengajarkan tentang doa Jaushan Kabir ya, dan itu kemudian diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib ya. Jika misalnya sebagian di sini para di pesantren misalnya, khususnya di Boyo dan sebagainya, itu kan ada Jaushanan ya, membaca kemudian Jaushan Kabir ini doa-doa khusus, doa Nabi Khidir ya, yang diajarkan juga secara khusus. Artinya para nabi kadang-kadang mengajarkan hal-hal yang demikian ya, artinya tentu kepada orang-orang yang khusus juga. Karena doa itu tidak akan banyak maknanya kalau yang membacakan itu atau yang kemudian menanggung doa itu tidak memiliki kemampuan potensial yang sesuai. Sehingga Nabi mengajarkan tentu doa-doa yang khusus juga kepada sahabat-sahabatnya, sama seperti Nabi SAW mengajarkan kemudian kepada murid-murid khususnya ya. Oke, baik Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan dari host yang terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman di chat nanti kita sampaikan. Apa sih relevansi dari Nabi Isa alaihissalam ini dalam konteks keindonesiaan saat ini, khususnya umat Islam dan juga non-Muslim? Bahwa cinta kasih dan kasih sayang itu adalah bahasa yang satu di antara umat manusia ya. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang, maka seluruh penduduk langit akan mengasihi dirimu. Bahasa kasih sayang ini adalah bahasa fitriyah yang ada pada diri manusia. Problem mendasar yang dihadapi umat manusia pada saat ini adalah hilangnya rasa cinta kasih. Hilangnya rasa cinta kasih. Ini yang menjadi hal yang merupakan tragedi kemanusiaan ya. Sehingga bagaimana kemudian kita melihat bahwa agama sekarang disisihkan. Agama dibalut sekarang itu dengan sebuah topeng yang palsu yang menggambarkan tentang kemarahan, kebencian satu dengan yang lain, kebrutalan misalnya, kemudian egosentris yang sangat luar biasa, ananiah ya, dan penafian satu dengan yang lain, penegasian antar pemeluk agama. Padahal bahasa inti agama itu adalah kasih sayang dan cinta kasih. Dan seandainya ini kemudian seluruh pemuka agama menghidupkan hakikat dari keberagamaan yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta kasih, maka kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Imam Khomeini rahmatullahi alaihi pernah berkata, seandainya seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus Tuhan ditempatkan pada satu tempat yang sama, maka kamu tidak akan pernah menemukan pertikaian di antara mereka. Kenapa? Karena batin mereka ada dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi betapa banyak manusia yang pada hakikatnya lahir dari rahim yang sama, tidak bisa duduk pada tempat yang sama. Karena mereka satu dengan lain saling membenci, ya, saling memusuhi satu dengan yang lain, padahal mereka dari rahim yang sama, dibesarkan oleh ibu yang sama, tapi mereka karena nafsu yang hadir pada diri mereka, yang adalah permusuhan dan kebencian. Ustaz, ini terakhir dari yang terakhir. Tadi juga sempat disinggung terkait Imam Khomeini. Kabarnya Imam Khomeini pernah diasingkan di Prancis ya. Kemudian pada hari Natal tuh beliau memberikan
bunga dan juga permen gitu ya. Yeah. Itu menunjukkan bahwa beliau itu seorang ulama Islam itu memang harus begitu peduli dengan meskipun berbeda agama dan sebagainya. Tentu barangkali bisa melihat sesuatu dari sana terkait dengan nilai penghargaan pada pemeluk agama yang lain. Itu adalah ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah kemudian memaksakan agama kepada pemeluk agama yang lain. Perjanjian Piagam Madinah itu melibatkan kemudian bahkan kalangan Yahudi sekalipun. Bahwa pertikaian dengan Yahudi itu terjadi justru ketika Yahudi itu mengkhianati kemudian perjanjian tersebut, bukan karena agamanya. Ya, dan kita tahu bahwa tidak pernah satu peristiwa pun bagaimana Nabi menghancurkan tempat ibadah para pemeluk agama Ibrahim. Kita tidak pernah menemukan dalam sirah Nabawiyah hal seperti itu, gitu kan. Dan ini yang kemudian bahkan dalam peristiwa datangnya kemudian para rahib dari Yaman itu, dan mereka hendak melakukan misa tapi tidak memiliki tempat, Rasulullah mempersembahkan kemudian Masjid Nabawi itu untuk digunakan sebagai misa. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Saya meneteskan air mata ketika menyaksikan satu video pendek bagaimana kemudian gereja digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat di dalamnya. Menurut saya ini sebuah keindahan yang luar biasa ya. Kita harus hadir dalam satu kecintaan yang sama ya, antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Bahwa saudara-saudara kita kemudian melaksanakan kebahagiaan mereka di hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tentu kita layak untuk bergembira ya, berbahagia dengan mereka, mengucapkan selamat ya. Mengucapkan selamat itu ada ucapan Al-Quran, betul, yang tadi Maryam ya. Apakah karena ucapan itu kemudian kita menjadi berubah agama? Tentu saja tidak ya. Hanya orang yang mungkin tidak memahami agama ya, yang dengan itu kemudian menjadi berpindah agama karena ucapkan itu. Itu bagian dari penghormatan kita ya, kepada pemeluk agama yang lain. Yang kedua, bahwa akhlak Islam adalah akhlak yang sangat mulia, sangat agung ya, sehingga tentu saja kita harus menunjukkan akhlak yang baik di hadapan pemeluk agama yang lain. Jangan sampai kemudian kita dipecah, ya, dibuat konflik dan sebagainya hanya karena perbedaan agama. Bahwa persoalan nanti bagaimana maksud, saya pikir kita terlalu artinya bahwa kita mengambil peran Tuhan untuk menghakimi kemudian orang lain. Kita meyakini agama kita, ya jelas. Tetapi keyakinan kita terhadap agama kita pun ini harus kita kritisi ya. Apakah benar yang sudah kita yakini ini? Apakah ini hanya persepsi kita kan? Tentu kita harus gali lebih jauh. Nah, celakanya banyak orang yang sudah mengklaim penafsiran dia terhadap agama itulah yang kebenaran satu-satunya. Sehingga kemudian dia memutlakkan penafsirannya ya. Yang dia sendiri sebenarnya tidak terlalu memahami agama itu. Gitu. Dia meyakini Islam ya, tapi Islam dalam versi penafsiran dia. Dan inilah yang menimbulkan banyak kekacauan terjadi ya. Baik, Ustaz. Waktu kita sudah cukup tampaknya. Kita tadi bicara kita dari mulai sosok kelahiran sampai juga tentang interfaith ya, dialog interfaith dan sebagainya. Barangkali ada closing statement sekaligus doa untuk menutup kegiatan kita hari ini, majelis kita. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang dihadirkan Tuhan ke muka bumi ini dari rahim kesucian yang menebarkan kecintaan kepada seluruh umat manusia. Hakikat dirinya itu adalah tidak lain adalah hakikat dari kasih sayang ilahi, sehingga kita tentu adalah layak bagi kita untuk
mengikuti kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam ini untuk menebarkan kasih sayang. Khususnya kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang kebahagiaannya dirampas, disisihkan dari kehidupan ini, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan kemanusiaan, mereka lah yang paling layak untuk dikasihi, untuk diperhatikan, untuk dibela hak-hak mereka. Inilah tugas utama yang telah diemban oleh Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan singkat ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan juga keberkahan atas kelahiran junjungan kita Nabi Isa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan dalam urusan agama kami, dalam urusan dunia kami, dalam urusan akhirat kami. Ya Allah, bukakanlah pandangan kami, tunjukilah kami cahaya-Mu dalam menempuh perjalanan kehidupan kami. Masukkan kami dalam kebaikan sebagaimana Engkau masukkan para nabi. Lepaskanlah kami dari beragam keburukan sebagaimana Engkau lepaskan nabi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustaz Rafli Al-Walid yang sudah menyampaikan terkait dengan materi kita di Metafizik dari sosok Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah kedepannya nanti kita akan melanjutkan kembali dengan seri yang 51, tentu saja dengan tema yang berbeda insyaallah. Insyaallah. Oke, Bapak dan Ibu, nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, juga ada yang masih penasaran dan sebagainya, silakan saja dicantumkan saja di sana, nanti kita akan sampaikan kepada guru kita, barangkali nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.